Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Maharanisa Sabila. Saya berasal dari 11 AKL 3. Di sini saya akan menceritakan ulang atau meringkas cerita yang dibawakan oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Awal penanggalan Islam. Padamnya api Persia menunjukkan hegemoni kekaisaran Romawi dan Persia akan runtuh dengan kedatangan agama Islam dan juga lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Momentum yang paling luar biasa ini dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang selalu dipuji dan disanjung Nabi sebagai manusia yang paling ditakuti setan, dan juga banyak usulan Umar yang dijadikan syariat Islam. Contohnya, azan, proses pembukuan Al-Quran, dan lain-lain. Islam tidak mengikuti sistem kehidupan bangsa-bangsa dan agama lain karena Islam memiliki penanggalannya sendiri. Contohnya Masehi 2021 Cina 2572, tahun Saka Hindia atau Hindu 1943, dan lain-lain. Islam bisa disebut mandiri karena memiliki penanggalannya sendiri. Ini terjadi pada 17 tahun setelah proses hijrah pada tahun 622. Perhitungan tersebut memudahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah. Contohnya Ramadan, haji, puasa Muharram, dan lain-lain. Puasa Muharram. Puasa Muharram memiliki 3 tingkatan. Tingkatan paling bagus melakukan puasa dari awal Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Kalau tidak bisa dari awal, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 11 Muharram. Kalau tidak bisa juga, bisa melakukan pada tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram. Kalau tidak bisa semuanya, bisa melakukan hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Itu merupakan salah satu penanggalan Islam. Peristiwa Tahwilul Qiblah. Peristiwa ini dinamakan peristiwa perubahan kiblat. Di Madinah ada masjid bernama Qiblatain, yaitu masjid dua mihrab, yaitu masjid yang mempunyai 2 tempat pengimanan. Proses pemindahan itu terjadi karena Nabi Muhammad sering diejek oleh kaum Yahudi. Awalnya arah kiblat ke Masjidil Aqsa, namun diejek oleh kaum Yahudi. Lalu dipindahkan kembali ke Masjidil Haram, namun diejek lagi oleh kaum Yahudi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka bahwa seluruh arah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pentingnya hijrah. Orang yang sudah membunuh 100 orang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah hijrah. Menurut surat Al-Maidah ayat 32, membunuh 1 orang Islam dosanya seperti membunuh manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan hijrah semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah Nabi Muhammad SAW tahun 622, 9 September, meninggalkan rumah di Mekah. Tinggal 3 hari di Goa Tur. 13 September, meninggalkan wilayah Mekah, meneruskan perjalanan ke Madinah. Lalu 20 September tiba di Masjid Kubah dekat Madinah. Tanggal 24 September tiba di Madinah untuk melakukan sholat Jumat. Pada tanggal 4 Oktober pindah dari Masjid Kubah ke Masjid Madinah. Itu merupakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Jenis-jenis hijrah. Pertama, hijrah makaniyah atau tempat. 2, hijrah manawiyah, moralitas atau akhlak. Yang ketiga, hijrah meninggalkan orang yang akhlaknya buruk. Keutamaan hijrah. 1. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendapatkan tempat hijrah yang paling luas dan rezeki yang banyak. 4. Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mendapatkan kemenangan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.